malam hari ini ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita sudah pertemuan yang ke-6 ya. Nanti mungkin 2 kali pertemuan lagi saya sudah mengakhiri semua tugas saya untuk mata kuliah ini ya. 2 atau mungkin 1 kalau hari ini bisa selesai, berarti tinggal 1 materi lagi yang nanti minggu depan kita selesaikan sebelum nanti Dr. Muslim melanjutkan ya untuk perkuliahan selanjutnya. Hari ini kita akan bicarakan mengenai pendekatan dalam penelitian normatif ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, kurang lebih ada 7, tetapi barangkali saya ingin mengawali ini dengan saya coba menjelaskan kembali mengenai pertanyaan dari Pak Aziz kemarin ya, terkait dengan penggunaan Dasolen dan Dasein di dalam satu penelitian itu ya. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan itu beberapa hal yang sudah saya jelaskan kemarin, tetapi mungkin saya akan memberikan sedikit penekanan mengenai Dasolen dan Dasein itu sendiri. Sebetulnya memang ada perbedaan ya, beda di situ Dasolen dan Dasein. Kalau Dasolen itu kan mengenai peraturan hukum yang lebih bersifat umum ya kalau kita tempatkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan dalam misalnya yang terkait dengan Dasein itu adalah sebenarnya lebih kepada satu peristiwa konkret yang terjadi ya di dalam masyarakat sebetulnya. Jadi memang ada perbedaan dalam kenyataannya, memang dua-dua itu sebenarnya tidak sama ya. Jadi kalau Dasolen itu kan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan misalnya oleh para ahli hukum, dan kemudian juga kalau Dasein itu kan lebih kepada hukum sebagai fakta yang sejogjanya ya. Itu misalnya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ya, atau disebut sebagai living law itu ya. Jadi yang satu living law itu adalah terkait dengan Dasolennya, sementara Daseinnya itu lebih kepada law in action ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau kita tempatkan dalam penelitian hukum, memang ada beberapa pendapat misalnya dari Profesor Satchipto Raharjo itu yang kemudian memberikan satu perbedaan di antara kedua itu dalam penggunaan kedua istilah ataupun terminologi itu Dasolen dan Dasein itu, misalnya dalam penelitian hukum ya. Misalnya Satchipto Raharjo itu kan dia mengatakan bahwa misalnya kalau peristiwa konkret itu perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak ya. Kemudian peristiwa konkret itu harus dipertemukan dengan peraturan hukum ya. Nah, peristiwa konkret itu sendiri harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar lebih dapat tercakup oleh peraturan hukum itu sendiri ya. Sebaliknya kalau peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan. Jadi dalam kaitan itu, maka sebetulnya Dasolen dan Dasein itu memang ada di dalam penelitian hukum juga ya. Dalam penelitian hukum itu memang ditemukan juga ya. Jadi misalnya Dasolen itu hukum sebagai fakta, dan juga bagaimana di dalam Dasolen itu sendiri kepada hukum sebagai senjatanya ya. Jadi dua-dua itu pendekatannya tentu saja menggunakan pendekatan teori ya, teori hukum ya. Jadi sedikit pengantar pertanyaan Pak Aziz kemarin, saya mencoba untuk menelah itu kembali sehingga bisa Bapak Ibu walaupun seringkali mendengar Dasolen dan Dasein itu sendiri, tapi dalam konteks penelitian hukum itu memang
ada perbedaannya di dalam terminologi ini sendiri oleh beberapa ahli, salah satunya tadi seperti Cipto Raharjo. Oke, itu ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi lebih lanjut lah mengenai terminologi kedua itu ya. Jadi ini ada kurang lebih ada 7 pendekatan yang hari ini saya coba untuk memberikan penjelasan. Pertama itu mengenai pendekatan perundang-undangan, kemudian kedua pendekatan konsep, lalu 3 itu pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan terakhir pendekatan kasus. Ini ya, kira-kira ininya materinya seperti ini. Jadi di dalam satu penelitian hukum normatif itu nilai ilmiah dari satu pembahasan dan pemecahan masalah itu atau terhadap legal issue yang diteliti itu sangat bergantung kepada bagaimana cara pendekatan yang digunakan. Jadi ini sangat tergantung dari berbagai pendekatan yang digunakan di dalam satu penelaahan terhadap nilai ilmiah daripada satu pembahasan ataupun satu pemecahan ya. Nah, jika cara pendekatan itu tidak tepat, ya tentu saja bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun tidak bisa diragukan, bahkan digugurkan ya. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti. Demikian pula dalam satu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berbeda, ya tentu saja kesimpulan pun akan berbeda pula ya. Jadi misalnya dalam satu penelitian hukum ya, ataupun satu penulisan tesis misalnya, kalau kita permasalahannya ya, saya sudah seringkali menjelaskan, kalau permasalahannya hanya 2, ya tentu kesimpulan dia akan menghasilkan dua kesimpulan. Jadi tidak bisa lebih daripada permasalahan yang sedang dikaji atau diteliti. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam penelitian normatif ya, yang sudah saya sebutkan tadi ada kurang lebih 7. Nah, pendekatan hukum itu sendiri memang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat satu keputusan hukum atau legal decision making. Jadi ya kita sudah dapatkan ya berbagai materi mengenai bahan-bahan hukum ya, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ya, kemudian bahan hukum tersier ya. Itu sudah pada pertemuan yang lalu ya. Nah, pada sisi lain penelitian hukum juga itu merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan satu refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang dibuat. Nah, keputusan-keputusan hukum ini kan juga terkait dengan misalnya putusan-putusan lembaga peradilan ya. Kita bisa kaji dalam perspektif putusan-putusan pengadilan terhadap kasus-kasus konkret yang diputus oleh lembaga peradilan ya. Baik lembaga peradilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung, bahkan putusan-putusan yang terkait dengan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi misalnya. Kita bisa mengkaji dari satu penelitian studi kasus misalnya. Nah, terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi pada masyarakat modern yang dinamis dan terstruktur, dan struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan hukum tidaklah semata-mata disandarkan pada pertimbangan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor non-hukum lainnya. Itu sebabnya cara pendekatan yang digunakan dalam satu penelitian normatif itu akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu empiris. Ya, jadi kajian ilmu normatif itu selalu ya menggunakan temuan-temuan atau menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu empiris sebagai sebuah pendekatan untuk mengkaji sebuah permasalahan hukum. Ya, jadi penelitian normatif ini selalu ya sudah sering saya katakan dia tidak bisa terlepas juga dari penelitian empiris atau penelitian lapangan ya.
Nah, dalam ilmu lain untuk kepentingan-kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Ya. Berbagai bahan hukum banyak memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Nah, ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum empiris. Ini ya, jadi ini selalu ya, jadi berbagai bahan hukum itu memiliki sifat empiris ya, seperti perbandingan hukum ya. Cara kita melakukan satu komparasi ya, studi komparasi terhadap sistem hukum misalnya ya, misalnya dalam sistem hukum era kontinental atau civil law, common law ya, kita melakukan satu komparasi. Tahu juga dengan misalnya sejarah hukum, misalnya sejarah perundang-undangan di Indonesia ya, kemudian misalnya sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian misalnya kita telusuri juga misalnya mengenai sejarah misalnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia misalnya terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah misalnya. Kita bisa menelusuri ya semua sejarah hukum itu di dalam studi-studi hukum normatif ya. Dan juga kasus-kasus hukum yang telah diputus oleh lembaga pengadilan ya, itu kita bisa melakukan satu studi ya untuk melakukan riset untuk memperoleh temuan-temuan terkait dengan kasus-kasus hukum yang sedang kita lakukan penelitian misalnya. Jadi penelitian empiris ini memang sangat penting ya, tidak bisa kita hanya misalnya hanya menggunakan pendekatan studi pustaka ya, mungkin bisa juga, tetapi mungkin untuk meng-cross-check berbagai misalnya data dan informasi ya, tentu kita tidak cukup menggunakan literatur dari perpustakaan itu untuk sebagai satu bahan ya atau data, tapi tentu kita misal memperolehnya itu secara fakta misalnya di lapangan melalui studi-studi ilmu hukum empiris ya. Jadi ya seperti kemarin pertanyaan Pak Aziz ya, misalnya apakah kita bisa hanya tidak perlu turun lapangan tapi kita memperoleh dari misalnya internet ya memang boleh saja kita mendapatkan berbagai informasi itu dalam internet misalnya dalam teknologi sekarang ini, tetapi tentunya itu kan dianggap sebagai satu studi literatur misalnya ya, satu studi kepustakaan misalnya untuk membandingkan informasi-informasi yang kita peroleh dari internet itu, walaupun tidak seluruhnya harus menggunakan data internet, karena data internet itu kan sebenarnya hanya merupakan satu perbandingan atau komparasi untuk melihat permasalahan yang terjadi dengan perspektif yang lain misalnya dalam misalnya studi-studi komparasi misalnya. Ya nanti kita akan lihat di bagian menyangkut pendekatan ini ada membahas juga mengenai ya, misalnya studi-studi komparasi ya. Nah, cara pendekatan tersebut dapat digabungkan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai ya. Jadi kita boleh menggunakan tidak saja satu pendekatan, tetapi bisa juga boleh menggunakan lebih dari satu pendekatan ya. Satu sisi kita gunakan misalnya pendekatan misalnya perundang-undangan, tetapi juga kita bisa juga pendekatan komparasi atau studi perbandingan dengan berbagai regulasi yang lain atau peraturan perundang-undangan lain di berbagai negara misalnya. Namun dalam satu penelitian hukum normatif, satu hal yang pasti adalah bahwa penggunaan pendekatan perundang-undangan itu sesuatu yang pasti ya, karena kita melakukan semacam studi terhadap atau pendekatan terhadap berbagai perundang-undangan atau hukum positif ya. Nah, dikatakan pasti karena secara logika hukum penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang
dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada ya. Jadi bahan-bahan hukum yang ya sudah kita pelajari, misalnya primer, sekunder, dan tersier, dan kemudian digolongkan lagi ke dalam bagian-bagian kecil dari bahan-bahan hukum itu. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mengisyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif. Norma-norma hukum tersebut ada yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan telah ada dalam peraturan perundangan, misalnya TAP MPR misalnya dalam Undang-Undang Dasar ya, yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam tingkat undang-undang misalnya, atau dalam tingkat undang-undang sendiri kemudian menurunkan berbagai peraturan pelaksanaan ya. Dan peraturan pelaksanaan itu bisa turun sampai kepada misalnya berbagai keputusan-keputusan. Ya, jadi sumber hukumnya bisa diperoleh dari ya perundang-undangan, kemudian TAP MPR, Undang-Undang Dasar ya 45, yang kemudian Undang Dasar, misal dalam Undang Dasar itu pengaturan lebih lanjut memang di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, atau setingkat undang-undang lah. Nah, pada sisi lain ada juga penelitian normatif itu bersifat eksploratif yang dilakukan dengan pendekatan konsep atau conceptual approach ya, sekaligus menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan filosofis ya. Karena belum ada aturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur permasalahan yang akan diteliti tersebut. Meskipun secara filosofis pengaturan tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang 45. Jadi ini ya, jadi pendekatan eksploratif itu ya sama ya, kita mungkin melakukan studi-studi lapangan ya, dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan itu melalui satu studi atau yang bersifat eksploratif ya di lapangan lah ya. Ini ya, saya lanjut ya. Tadi ya, penelitian eksploratif itu kan sebenarnya bagian daripada jenis penelitian sosial juga, sosial riset juga sebenarnya, yang tujuannya untuk bagaimana memberikan sedikit gambaran atau penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan temuan-temuan di lapangan, kemudian konsep-konsep yang akan kita gunakan. Jadi dia lebih bersifat eksploratif ya. Pendekatan yang dipilih tersebut harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan karena membawa konsekuensi terhadap hasil penelitian. Jadi berbagai pendekatan yang kita pilih itu tentu harus memberikan jawaban terhadap hasil yang akan kita hasilkan. Lalu kemudian terhadap hasil itu ya tentu juga harus bisa dapat dipertanggungjawabkan kan. Nah, konsekuensi pertama adalah jika menggunakan pendekatan yang berbeda, maka hasil kesimpulan penelitian akan berbeda pula. Nah, hal ini tergantung kepada ketajaman analisis dan pendekatan yang digunakan. Konsekuensi kedua adalah tanggung jawab ilmiah sebagai ilmu normatif. Jadi, semua hasil penelitian, hasil riset kita secara ilmiah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Kita menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan ini sebagai konsekuensi untuk bagaimana mencari dan menemukan hasil penelitian itu dengan mendapatkan satu jawaban terhadap permasalahan yang diteliti misalnya. Jadi permasalahan yang kita teliti itu harus dijawab secara teoritis ya, dengan pendekatan teori untuk menjawab permasalahan yang diteliti ya. Selalu menggunakan pendekatan teori ya, terutama dalam misalnya studi-studi ilmu hukum di misalnya S2, S3 itu selalu saya tekankan ya, bahwa
harus selalu menggunakan pendekatan teori sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti ya. Nah, dengan bantuan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris, maka sebagai ilmu normatif tidak perlu menjadi bagian dari ilmu empiris tersebut. Ya, artinya bahwa sekalipun kita menggunakan pendekatan ilmu empiris, tetapi studinya tetap studi hukum normatif ya. Artinya bahwa fokus utama dalam penelitian itu sebenarnya bukan penelitian empiris ya, atau dilekatkan di landasan penelitiannya bukan penelitian empiris ya, tapi tetap menggunakan studi hukum normatif ya. Jadi penelitian empiris itu kan hanya sebagai satu perbandingan, satu komparasi dengan tetap menggunakan penelitian normatif sebagai studi utama untuk melihat sebuah permasalahan yang ditemukan dalam penelitian empiris. Ya. Tapi juga menggunakan bahan yang diolah dari ilmu empiris tersebut sebagai masukan input terhadap analisis bahan hukum yang diteliti. Ini jadi semua bahan atau hasil yang diperoleh dari ilmu empiris atau studi-studi empiris itu kemudian dijadikan sebuah analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti ya. Pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian hukum tersebut ya sebagai berikut misalnya ya. Satu, penelitian normatif ya tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan ya, tadi itu saya singgung. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Ya. Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ya. Ada 3 sifat di sini. Jadi terdapat 3 sifat ya dalam sistem hukum itu yang dilihat sebagai sistem tertutup. Pertama, komprehensif, artinya bahwa norma-norma hukum yang ada di dalam yaitu terkait antara satu dengan yang lain secara logis ya. Kemudian all inclusive ya, bahwa kesimpulan normatif hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum ya. Yang ketiga sistematik, bahwa di samping bertalian antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis ya. Jadi ada 3 3 sifat daripada sistem hukum yang tertutup itu ya. Nah, dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata akan berbeda dengan konsep-konsep hukum pidana. Demikian juga misalnya dalam hukum administratif ya. Jadi konsep-konsep hukum pidana maupun perdata atau administrative law atau hukum atau HTN itu tentu memiliki konsep-konsep yang berbeda dengan hukum pidana kemudian hukum perdata ya, yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum ya antara satu dengan yang lainnya. Ini saya tidak akan berdetalkan ini konsep ini. Saya kira yang background ya ilmu hukum ya mungkin pasti sudah mempelajari tentang konsep-konsep hukum pidana maupun perdata ya. Kalau misalnya kita jelaskan lebih jauh lagi, misalnya pidana itu ada pidana material, formil ya, kemudian ada perdata formil, material, kemudian begitu juga dengan administratif atau administratif law ini ada material maupun formil ya. Kalau formil itu selalu hukum acara ya, dari hukum perdata maupun pidana dan juga administrasi ya atau administratif ya. Maksud utama analis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan.
Jadi secara konsep kita paham, ya misalnya tadi secara material misalnya kita memahami atau pelajari tentang terminologi dasar dari misalnya hukum pidana, perdata maupun administratif, tetapi juga dalam praktiknya misalnya juga ada putusan-putusan ataupun misalnya dalam proses misalnya beracara itu kan ada misalnya hukum formilnya misalnya dalam praktik ya. Kemudian juga kita lihat konsep-konsep itu di dalam prakteknya, dalam penerapannya melalui berbagai putusan itu seperti apa misalnya ya. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan ya. Pertama, seorang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Jadi di dalam meneliti atau melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan hukum atau putusan pengadilan, kemudian kita bisa mencari atau memperoleh satu makna baru ya dari hasil riset itu bisa kita temukan di dalam kajian-kajian kita itu ya. Atau misalnya kita melakukan eksaminasi terhadap satu putusan ya dengan menggunakan pendapat-pendapat para ahli ya. Kemudian misalnya juga terkait dengan jurisprudensi ya, kita bisa melakukan satu telah ataupun melakukan analisis terhadap sebuah putusan pengadilan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Ya. Pengertian hukum menduduki tempat yang penting, baik tersimbolkan dalam kata yang digunakan maupun tersusun dalam sebuah definisi yang terdapat dalam sebuah aturan hukum. Nah, tidak jarang sebuah kata atau definisi yang dapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya. Kemungkinan maknanya yang pernah diberikan kepada satu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah sistem yang all inclusive ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, sehingga diperlukan pemberian makna yang baru. Ini ya, jadi sebuah definisi itu bisa berkembang ya. Jadi definisi itu bisa berkembang ya terus ya, sesuai dengan perkembangan daripada misalnya pengetahuan ataupun perundang-undangan misalnya. Makanya Bapak Ibu lihat kalau di dalam setiap peraturan perundang-undangan itu kan selalu ada di semua peraturan perundang-undangan ya, atau perundangan apapun tingkat pusat maupun daerah ataupun perundang-undangan melalui undang-undang maupun dalam peraturan daerah, itu selalu ada menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar di dalam misalnya ketentuan umum misalnya. Ya, biasanya ketentuan umum itu kan menggambarkan mengenai isi daripada substansi materi yang ada dalam satu peraturan perundang-undangan ya. Jadi selalu ada definisi atau pengertian dasar untuk membawa orang pada pengertian-pengertian atau terminologi-terminologi yang ada dalam satu peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika orang membaca ketentuan yang ada di dalam berbagai frasa ataupun substansi materi dari satu ketentuan undang-undang, itu kita sudah memahami dari pengertian-pengertian dasar di dalam misalnya ketentuan-ketentuan umum atau definisi awal di dalam sebuah peraturan perundang-undangan ya. Ini selalu Bapak Ibu saya yakin pasti selalu ada ya membaca itu dalam berbagai ketentuan perundang-undangan itu. Pada kata atau definisi yang ada, karena ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum. Sementara itu, menemukan makna pada kata-kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Ini ya, jadi di dalam ketentuan perundang-undangan juga selalu ada asas ya, berbagai asas di situ ya. Di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan itu kita temukan berbagai
asas ya, juga kaidah, dan juga di sini ada sistem hukum ya, dan juga berbagai konsep-konsep hukum yang kemudian membentuk norma-norma di dalam satu peraturan perundang-undangan misalnya. Misalnya konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, prestasi, perbuatan melawan hukum, delik, dan seterusnya. Ini konsep ya, konsep hukum ya, dari subjek ya, objek, dan seterusnya. Nah, pentingnya pendekatan analisis pernah dikemukakan oleh ini ya, George Whitecross Patton, bahwa kepentingan analisis hukum sebagai metode ilmu hukum dari berbagai perspektif aturan hukum yang statis. Ya, ini menurut Patton ya. Lebih lanjut ya, Patton berpendapat bahwa analisis hukum seperti itu tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai permasalahan hukum dan menyodorkan analisis hukum dari perspektif sebagai satu bentuk organ dari berbagai prinsip hukum yang bergerak secara dinamis. Ini jadi konsekuensi dari berbagai perubahan, jadi dinamika perubahan berbagai peraturan perundang-undangan atau prinsip hukum itu juga membawa konsekuensi kepada perubahan dari berbagai macam misalnya prinsip, pengertian-pengertian dasar, definisi maupun terminologi dasar dari satu peraturan ataupun satu perundang-undangan ya, sehingga memang selalu bersifat itu secara dinamis. Apa yang dikemukakan oleh Patton lebih dapat diterima jika menilai perkembangan hukum yang sangat dinamis di masa ini ya. Karena hukum itu ya tentu saja terus bergerak ya, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat ya, dan misalnya ketatanegaraan yang berkembang ya. Penerapan analisis hukum secara normatif dapat dilihat misalnya dalam berbagai putusan pengadilan ya, maupun putusan-putusan Mahkamah Agung ya. Ini tadi saya sudah singgung sedikit ya ini. Di mana dalam putusan-putusan pengadilan dapat dilakukan eksaminasi terhadap kasus-kasus yang diputuskan dengan analisis hukum terhadap pendapat dari berbagai para pakar hukum yang memberikan pendapat terhadap sebuah kasus. Ini ya, memang dalam kasus-kasus tertentu itu kita memerlukan pendapat ahli ya untuk memberikan pendapatnya terkait dengan satu kasus konkret atau satu proses peradilan yang barangkali dibutuhkan untuk bagaimana membuat terang daripada kasus yang terjadi ya, sehingga pendapat-pendapat para ahli ini memang dibutuhkan dalam rangka bagaimana memberikan eksaminasi ya terhadap kasus-kasus konkret yang diputus oleh lembaga peradilan. Nah, untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa putusan analisis dapat dilakukan atau dimulai dengan analisis terhadap fakta dan isu hukum, sampai pada kesimpulan terhadap putusan pengadilan tersebut ya. Jadi ada fakta, kemudian juga ada isu hukum, lalu kemudian bagaimana kita menyimpulkan itu dalam satu kesimpulan melalui satu proses pengadilan ya. Nah, pentingnya pendekatan perbandingan dalam ini, kita masih bicara perbandingan ya. Ini yang keempat, pendekatan perbandingan. Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan satu eksperimen ya, sebagaimana yang bisa dilakukan dalam ilmu empiris. Ya, jadi memang di dalam ilmu penelitian normatif ini memang kita tidak bisa melakukan satu eksperimen ya, karena itu biasanya ada pada penelitian-penelitian empiris ya, yang menggunakan berbagai metode yang nanti kita akan lihat sebentar mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif ya di dalam metodologi penelitian ya.
Pendekatan perbandingan ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum atau yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain. Ini ya, jadi dalam komparasi studi ini ya, dalam komparasi atau pendekatan perbandingan ini ya, kita mencoba membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain dalam konteks perbandingan hukum. Nah, dari perbandingan tersebut dapat dikemukakan unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Ya, tentu saja sistem hukum misalnya common law itu tentu berbeda dengan sistem civil law misalnya, ataupun juga misalnya sistem hukum adat ya, dari satu masyarakat hukum adat antara satu dengan lain tentu berbeda ya, di dalam memberikan pemaknaan terhadap misalnya sistem hukum itu sendiri, misalnya hukum adat perkawinan, adat kewarisan, atau hukum adat kelautan dari masyarakat, masing-masing masyarakat hukum adat itu ya tentu berbeda-beda ya. Nah, persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki. Sedangkan perbedaan iklim atau suasana dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem yang berbeda-beda. Ini jelas ya, jadi memang masing-masing negara, bangsa itu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Konsekuensi logis dari studi perbandingan hukum akan membawa seorang peneliti pada sejarah hukum, dan hal ini tidak mungkin dihindari sebagaimana dikatakan oleh F. Fringham ya, bahwa comparative law without the history of law is an impossible task. Ini jadi studi-studi komparasi itu memang studi komparasi tanpa sejarah itu ya tentu saja ya impossible ya, menurut Fringham ya. Perbandingan hukum memiliki dimensi empiris yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum. Ini ya, jadi perbandingan hukum itu sendiri memang memiliki dimensi empiris ya, yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu ya, untuk keperluan-keperluan analisis dan explanation terhadap hukum. Nah, pendekatan perbandingan adalah bersifat empiris ya, dan interdisipliner atau interdisiplin, sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasikan kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormaannya. Ini ya, pendekatan perbandingan ini ya. Dengan demikian, penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut bersifat atau berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Ini artinya bahwa kita, walaupun kita menggunakan atau memanfaatkan hasil-hasil riset daripada ilmu empiris, tetapi kita tidak bisa meninggalkan atau mengubah hakikat ilmu hukum itu sebagai ilmu normatif. Jadi tetap sebagai ilmu normatif ya. Artinya bahwa walaupun kita menggunakan berbagai pendekatan di dalam menggunakan di dalam melakukan satu riset, misalnya dengan pendekatan empiris, tapi tetap saja penelitian itu adalah menggunakan pendekatan ilmu normatif ya. Jadi selalu ilmu normatif ya, karena kita metode pendekatan kita memang cuma satu itu ya, adalah normatif atau juridis normatif, dengan ada misalnya menggunakan penelitian lain misalnya di luar itu dengan menggunakan penelitian empiris ya. Tapi fokus utama tetap saja adalah penelitian hukum juridis normatif. Umumnya pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isu aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Artinya bahwa kita menggunakan
satu perbandingan secara mikro misalnya dengan negara lain itu kan dalam rangka bagaimana memberi bobot terhadap misalnya kekosongan dari satu hukum, ya, hukum positif misalnya, dengan mengisi